helikopter pun tidak bisa lewat di situ loh. Iya. Iya kan terjangkau banget kan, kalau dia ke situ helikopternya hancur. Iya kan? Ini emang itu butuh, tapi emang evakuasinya lambat sebenarnya. Ya karena kondisi medannya susah kan. Dingin juga katanya. Iya dingin. Enggak berkabut gitu loh, berkabut nggak kelihatan. Tapi kan sebenarnya pas dipakai drone itu dia masih hidup loh, masih kelihatan, masih gerak, masih ini gitu loh. Mungkin dia kedinginan itu, lagi kedinginan. Itu susah banget ya kalau itu ya, kalau udah. Tapi udah pernah kejadian juga orang luar, tapi dia bisa selamat tuh. Di mana gunung? Gunung situ juga, itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sirul Familia kembali lagi di podcast Sirul, cerita bareng Sirul. Jadi sebelumnya kita udah ini Bang ya, udah tag video, udah rilis juga yang kemarin video antara Iran versus Israel. Jadi kondisi terakhir gimana Bang? Gencatan senjata. Udah ya? Udah gencatan senjata dari dua belah pihaknya. Dua belah pihak tidak ada serang menyerang. Cuma biasa lah ya, mungkin di belakangnya ada strategi yang lain untuk mereka persiapkan juga sih. Kalau gue sih nggak percaya nih ada gencatan senjata. Dagian nggak seru juga kalau berhenti sebenarnya. Oh jadi abang lebih gue lebih suka nih. Suka panas terus ya? Panas terus. Tapi kan kalau panas terus bakal berimbas. Iya sih sebenarnya. Kan? Cuma gue pengen panas terus tapi si Israel yang diserang gitu loh. Sebab serang balik lah. Diam aja. Iya tapi kan dia yang salah awalnya. Kalau dunia tahu sendiri kan, di seluruh dunia itu 70% itu pasti mendukung namanya Iran. Kenapa ya kan? dukung Iran? Kenapa dukung Iran? Ya karena kan si biasanya banyak dong 30. Iya 30 lumayan juga, ada pendukungnya juga sih sebenarnya. Pendukung Israel juga ada kan. Cuma kan di sini kan Israel ini kan termasuk bukan negara juga, orang-orang udah tahu dia itu penjajah. Tanah milik Palestina diakuin sama si Israel ya kan. Itu bukan haknya bukan punya dia kan, dia pendatang. Orang-orang Yahudi datang ke situ, bener nggak sih? Bener kan? Nah, orang Yahudi datang ke tanah Palestina itu kan lama-kelamaan makin banyak pendatang tuh. Akhirnya dikuasain lah. Jadi bikin strategi. Gimana caranya nih? Ini setahu saya ya, kalau salah ralat nih. Gimana caranya negara ini nih kita kuasain gitu loh, ya kan? Sebenarnya di dunia tuh nggak ada negara Israel, cuma Palestina doang di situ, ya kan? Apa? Ya. Jangan diem aja. Ya tergantung bela siapa lah. Yang penting kita mah cinta damai aja, yang kalau damai. Ya cinta damai. Sekarang kan kita mau bahasnya yang lain lah. Nggak usah bahas itu dulu ya. Jadi siapa pemenangnya Israel Iran? Pemenangnya Iran kalau gue tetap. Lu kalau nanya itu pasti Iran pemenangnya. Walaupun kalah. Kalau kalau di mata dunia Iran yang menang. Iya kan? Karena kan kenapa ada gencatan senjata? Karena si Amerika yang nyuruh. Ya kan? Pengancaman gitu loh. Ada ancaman dari si Amerika. Tapi emang si Israelnya sih ya udahlah jangan bahas itu kan panjang tuh bahas itu. Namanya kan podcast Sirul. Cerita bareng Sirul, jadi cerita apa aja kita ceritain di sini. Iya. Jadi ini mau. Tapi bagus sih. Iya. Penontonnya tentang bahas Israel tuh bagus sama Iran tuh. Ada banyak yang nonton. Ya kan? Kita bahasnya emang bahas tentang konflik sih, Cuk sebenarnya. Konflik apa? Hah? Konflik apa di rumah tangga? Gimana? Perceraian gitu ya. Perceraian artis ya kan. Lebih seru juga kan? Jadi kita kayak jenuh gitu loh. Iya, maksudnya kan beberapa hari ini kan berapa minggu lah banyak tragedi di dunia itu kan, dunia travel, wisata lah, kayak kemarin yang emang efek ya? Yang efek banget. Kayak kemarin sampai 2 kali kan maskapai Saudi Airlines kena teror bom 2 kali loh kan? Dan itu mampirnya ke Medan lagi. Pas banget ya. Iya. Di Medan terus ya. Tapi mungkin ada something deh kayaknya. Ya, makanya itu. Kok bisa tepat gitu, kenapa setiap ada teror mampirnya di Medan gitu loh. Karena besar bandaranya. Hah?
Karena bandara Besar. besar. Iya besar. Iya sih, Kuala Namu gede sih bandaranya. Dibanding bandara sekitar kan kayak Padang, Lampung, Palembang kan kecil. Iya kecil-kecil, apalagi Lampung ada Dinten nih kecil banget. Ya, kali ini. Itu macam-macam, ada kasus yang balon udara itu kan. Jatuh. Oh, balon udara jatuh. Di mana bang? Jatuh. Di itu di mana? Di Brazil. Iya, di Brazil Hmm. gitu. Tapi netizen Brazil gimana tuh bang? Kemarin yang si Oh iya itu Juliana siapa Juliana emang itu kita bingung ya, sebenarnya tidak bisa menyalahkan sebenarnya. Tidak ada namanya menyalahkan siapa-siapa di sini. Karena kan jarak antara atas dan bawah itu sangat curam. Iya. Helikopter pun tidak bisa lewat di situ loh. Iya. Iya kan terjal banget kan, kalau dia ke situ helikopternya hancur. Iya kan? Ini emang itu butuh, tapi emang evakuasinya lambat sebenarnya. Ya karena Medannya kondisi medannya susah kan. Dingin juga katanya. Iya dingin. Kabur Dingin, kan, Bang? enggak berkabut gitu Kabut, loh, berkabut iya. nggak kelihatan. Tapi kan sebenarnya pas dipakai drone itu dia masih hidup loh, masih Iya, kelihatan. Masih gerak. kelihatan, masih gerak, masih ini gitu loh. Mungkin dia kedinginan itu, lagi kedinginan. Itu susah banget ya kalau itu ya, kalau udah tapi udah pernah kejadian juga orang luar, tapi dia bisa selamat tuh. Di mana gunung? Gunung situ juga, itu juga ada cowok. Tapi dia nggak curam kayak si warga Brazil gitu. Juliana Marins. Juliana Marins ya, bukan Juliana Perez. Bukan. Juliana Perez tuh Kenapa? tukang gitu, tukang jahit. Ke Prabowo itunya. Siapa? Protesnya. Netizen Brazil tuh. Iya dia nyerang Prabowo, tolong selamatkan warga kita gitu Dan kan. Prabowo peduli. Emang Prabowo main IG, yang main IG kan itu asistennya, Siapa? ajudannya. Ya nanti dicari lagi kalau itu. Ini ada jejak digital maksudnya ini. Iya tapi si Brazil juga diserang sama Indonesia. Itu Amazon. Iya. Amazonnya dikasih bintang 1 juga tuh. Iya lebih bahaya Amazon juga. Amazon kan di mana-mana hewan berbahaya semua tuh. Namanya hutan ya berbahaya bang. Iya, tapi kalau misalnya kan semua rata-rata hewannya berbahaya semua di Amazon tuh. Ya cuman itu kan glorifikasi di hyperbol. Hyperbola sih benar. Kayak piranha, emang piranha beneran kayak gitu. Beneran abang masuk ke air terus dicabik gitu. Bener loh, coba deh. Enggak. Seganas yang di film. Kalau di film kan abis ya. Hyperbola kayak anaconda kan enggak segitunya. Anaconda ya cuman Tapi gue sampai sekarang ya, jujur ya, sampai sekarang itu gue berpikiran melihat ikan piranha itu ya. Kalau gue celupin air ini gue abis. ya iya kemarin framing. Tapi bener gak sih sebenarnya? Ya enggak. Framing film. Tapi dia emang makannya daging ya. Ya nggak tahu juga. Iya dia makannya daging dia, karena kan Kayak yang di habisin. ikan merah di Samosir juga gitu juga. Apa tuh? Ikan merah. Jadi dia karnivora, makanin ikan-ikan lain. Iya betul. Ini di luar pembahasan nih. Kita kan bahasnya masalah liburan anak sekolah. Iya sekarang kan Iya lagi kan? musim libur. Kemarin juga libur panjang 1 Muharram tahun baru Islam. Jadi Sirul itu nggak cuman haji umroh. Betul. Tapi kita juga handle perjalanan domestik sama internasional. Betul. Dan Sirul juga sudah beberapa kota untuk menghandle untuk wisatanya ya. Kita pernah ke Lampung, mana lagi tuh, ke Bandung, ke Pulau Seribu, ke mana, Jogja pernah loh? Jogja ya udah pernah ya, Jogja, Bromo, Malang udah pernah. Jadi Sirul itu udah pernah beberapa kali untuk handle untuk paket domestiknya. Jadi kita bukan umroh dan haji aja, betul. Ya, jadi bagi teman-teman yang di perusahaan atau di perorangan atau keluarga yang mau liburan, family gathering kita bisa. Jadi kita handle oleh Sirul Tour ya. Biar teman-teman gak usah ribet gitu kalau mau liburan, kita sediakan semua. Dari mulai bis, hotel, makanan, insya Allah teman-teman akan puas untuk merasakan fasilitas dari Sirul Tour and Travel ya. Nah, saat ini anak sekolah di mana sih untuk lebih banyak liburan kemana saat ini? Kalian lihat?
Kalau anak sekolah ya tergantung sekolahnya bang. Kalau kayak Al-Azhar atau kan mereka mainnya nggak kaleng-kaleng, pergi umroh, pergi ke Paris. Gua tahu tuh yang viral itu. Yang viral aja liburannya parah sih ya, liburannya nggak nanggung-nanggung. Jadi tergantung sekolahnya. Iya, lu tuh biayanya berapa? 40 juta per anak kan? Yang ke Eropa. Ya mungkin program nabung kali ya. Iya nggak tahu ya program nabung. Kalau kita pikir positif aja loh. Nanti pikirnya udah netizen bilang itu korupsi lagi. Enggak, ini nih maksudnya anak liburan kita tuh apa saat ini nih yang dilihat nih yang rame kota mana nih yang sering datengin? Kalau yang rame Bandung ya. Apalagi Bandung sekarang deket ya, ada kereta Wus tuh. Iya Wus. Tapi Bang udah pernah nyoba Wus? Belum pernah. belum pernah kan? Belum kan? Iya belum kan. Wus, padahal deket rumah loh. Wus, LRT, MRT belum pernah nyoba. MRT udah. LRT udah. Ayo belum kan? Kereta cepat yang di Mekah Madinah ada kita. Apa? Kereta cepat Mekah Madinah. Iya, kok belum. Kalau kan? Kereta cepat pernah gue, tapi di Taiwan. Nah, pernah. Terus apa lagi? Ya kalau abang misalnya liburan anak sekolah, kira-kira maunya kemana gitu? Kira-kira yang bagus, entah sukanya pantai atau sukanya gunung. Karena abang punya anak nih, si Alif maunya kemana tuh biasanya? Kalau anak gue sih lebih suka kalau liburan ya. Kalau liburan itu pengennya ke laut. Apa nyebur? Ke laut. Kan gue anak laut deh. Ke laut? Kalif itu suka sama laut. Laut pulang kampung aja. Pulang kampung aja. Iya, bisa liburan. Ke Anyer gitu. Tapi ya emang bisa kan kalau Sirul tuh juga bisa handle ke Anyer tuh. Kalau mau liburan ke Anyer. Anyer itu ya luas loh. Banten itu luas. Ada pantai Ujung Kulon. Ada pantai Tanjung Lesung. Itu pantainya bagus-bagus loh. Saya pernah nemu di Banten tuh ada apa ya? Apa? Ada kayaknya baru deh. Ada pantai apa? Gue tahu semua nih. Carita, Tanjung Lesung, Pulau Umang. Enggak, bukan. Pokoknya agak sedikit beda namanya. Dia tuh Banten nih sekarang banyak banget teman-teman. Ya teman-teman kalau ada waktu ya visit ke Banten deh. Itu bagus-bagus sekarang, villanya udah banyak. Dulu emang Pantai Anyer itu biasa aja ya. Sekarang tuh banyak villa-villa baru, banyak cottage baru. Itu bagus-bagus. Harganya juga begitu mahal ya. Pokoknya di Pulau sekarang malam ada villa atau hotel? Hah? Villa atau hotel? Cottage. Tuh. Cottage. Pulau Badul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Badul. Tuh bagus loh. Badur kali. Badul. Oh, Badul. Jernih. Oh, jernih. Ya kan? Oh, itu deket Lebak. Itu deket kawasan Ujung Kulon. Pulau Badul, Kabupaten Pandeglang. Oh iya. Itu mungkin dari sana ya. Karena kalau dari sana tuh dari ujung Tanjung Lesung sampai ke daerah Ujung Kulon itu pantainya bagus-bagus. Jadi lu lewat situ. Pantai Selatan bukan sih? Iya, pantai selatan benar. Lu kalau lewat pinggiran pantai itu bagus banget, iya, itu bagus. Biru semua lautnya. Enak, dalam, santai. Pantai dalam dia ininya. Enggak, ada pasirnya juga, tapi pantainya yang dalam loh itunya. Jadi apa lautnya? Ya cuman kan minusnya Banten kan nggak terekspos, betul, ke manage dengan bagus gitu. Nggak ke manage dengan bagus, nggak terekspos, nggak familiar kayak Bali ya. Kalau Bali menurut gue sih ya, sebenarnya pantai Anyer itu banget. Kalau di Bali apa aja ada wisatanya, mau gunung. Iya, kalau Bali kan semua apa laku gitu loh. Terekspor, air terjunnya ada, air terjunnya ada. Orang aslinya Bali support juga gitu. Betul. Open ya. Betul, tapi kebanyakannya ya, kita datang ke tempat wisata nih. Kalau ke Bali itu kita nyaman ya, nggak diganggu ya, nggak sih? Tapi kalau kita, gue nggak ngerti deh. Kalau kita makin ke tempat wisata yang, ya kayak contoh di mana aja Bogor, pasti diganggu gitu loh. Iya, Bogor. Mohon maaf ya. Maaf ya guys, maaf ya. Terlebih di daerah yang Jawa Barat, kita pernah ke Curug, masa tiap tikungan ada minta ya. Bungli. Tuh ada pungli kan. Udah minta bayar parkir. Iya kan. Masuk bayar lagi. Tau nggak itu sebenarnya guys, ya itu salah satu penghambat memajukan wisata yang ada di situ. Kasihan. Jadi akhirnya wisata gitu. Males. Akhirnya tau gak, banyak wisata yang tutup tuh daerah Bogor loh. Banyak. Curug-curug tuh banyak. Soalnya itu tuh ya kalau dikelola dengan baik,
Terus pengolahnya juga istilahnya nggak ada pungli-pungli yang aneh-aneh. Oke lah, pintu masuk aja parkir sama masuk udah cukup itu aja gitu loh. Ini mah udah masuk pintu bagi gerbang, nanti di depan bayar lagi untuk masuk curugnya. Mau mandinya mungkin bayar lagi kali ya, mau jemurnya. Bayar lagi. Iya, bayar lagi. Jadi orang males gitu loh mau liburan ke situ ya. Jadi buat teman-teman nih yang menonton ya, entah siapa aja yang nonton, tolonglah gitu loh, mengerti ya, kita harus memajukan daerah teman-teman sendiri gitu loh. Yang di daerah-daerah wisata terutama. Iya, terutama daerah wisata ya, wisata bukan pantai, bukan curug aja loh. Abang pernah ke ini ya Gunung Jati? Ah itu gua mau ngomong itu. Otak gue mau ke situ. Gunung Jati itu satu jejer coba loh. Bukan Cirebon. Iya Cirebon. Kok Kuningan Gunung Jati Cirebon? Iya Cirebon. Gunung Jati Cirebon gimana sih itu? Tempat ziarah. Tempat ziarah kuburan itu ya Allah, gua tuh paling gemes ya. Kadang-kadang maksa banget sedikit masukin. Itu sekarang lebih better ya. Sekarang dulu itu maksanya ketara banget. Kalau sekarang emang pengemis itu nggak hilang tuh, masih ada berjejer ya. Tapi dia nggak maksa sih sebenarnya. Paling gini doang, kode doang gitu loh. Tapi gue bingung ya, kenapa Pemda setempat nggak apa ya, nggak mengilang. Gitu. Nggak aware. Maksudnya kalau dibahas gini takut sensitif juga ke Pemda pemerintah, kita nggak. Oh iya, gua nggak tahu sih ya. Ini siapa gitu loh yang ngelola gitu loh. Jadi dari pengelolanya sebenarnya kan masih banyak peminat orang-orang, terutama ibu-ibu pengajian sih kebanyakannya ya, untuk datang ziarah ke Gunung Jati. Karena kan itu tempat bersejarah buat kaum muslim ya. Jadi mau ziarah ke wali kan istilahnya. Wali Songo itu ya kemudiannya. Mau ziarah ke Wali Songo, jadi orang mau ke situ jadi enggan gitu loh. Jadi ilfil duluan gitu. Iya, maksudnya kita nggak bermaksud menjelekan atau menjatuhkan satu pihak ya Bang. Iya, tidak. Tapi semenjak ini Bang Kang Deddy sekarang kan ya, gubernurnya gimana, masih kan? KDM. Iya kan masih pegang situ KDM, cuma kan dia KDM belum sempat ke situ sih ya. Belum sempat, mungkin kalau KDM ke situ mungkin ya bisa aja ya ditegur ya. Udah ada perubahan gitu. Iya, ada perubahan. Ini belum sih. Belum, ya. Karena temen gue baru kemarin ziarah ke situ masih ada. Masih ada. Maksudnya kita selaku pelaku usaha, jadi kita juga mau sama-sama teman-teman di semua tempat-tempat wisata maju ya kan. Kalau maju juga ekonomi masyarakat guys meningkat kan. Betul guys, makin banyak. Tuh nggak makin banyak pendatang di situ, makin banyak pendatang ke situ. Pemasukan untuk daerah tersebut juga meningkat ya kan. Jadi contoh, bukan harus ini ya, maaf ya, bukan teman-teman bisa kok cara lain untuk nyari uang. Ya usaha aja dagang apa, minuman aja deh. Makanan juga kadang dimahalin gitu. Makanan mahalin, nggak tahu juga makanan sih. Makanan dimahalin, harga yang bala-bala 2.000 dia 5.000. Ah itu nggak tahu ya. Viral. Puncak. Oh puncak ya itu ya. Ya itu mungkin itu salah satu ya memanfaatkan momen kali ya kayak gitu ya. Mumpung ya. Bukan yang tadi bilang bukan di pantai, bukan di curug aja, bukan di mana. Semua tempat pasti ada seperti itu ya kan. Jadi alangkah baiknya teman-teman usaha, istilahnya kita cari uang yang benar-benar yang apa ya, yang halal gitu, yang berkah, yang biar orang tuh juga legowo gitu, apa ya, tidak ngedumel gitu loh ketika datang ke tempat wisata tersebut gitu loh. Ya kan teman-teman bisa usahanya ya, bisa ya saya bilang tadi, bisa dagang air, dagang makanan ya, makanan dagangnya juga tapi yang wajar ya harganya ya. Oke lah, minuman 5.000 masih wajar. Kalau teman-teman jual 10.000 emang udah keterlaluan tuh kan. 5.000 ya untung 3.000 2.000 kan lumayan ya kan. Itu 5 kan lumayan, itu kan nyari itu pas. Orang butuh gitu loh. Mau umroh semudah chat di WhatsApp? Di Sirul aja. Mau umroh plus Taif? Atau plus Turki? Atau bahkan plus Dubai? Atau mau kurs yang lainnya? Sirul aja. Mau tur domestik dan internasional? Di Sirul aja. Mau haji khusus? Di Sirul aja, insya Allah semua bisa berangkat. Amin. Ya teman-teman ya seperti itu ya. Jadi kalau kita ini buat oknum-oknum ya, terutama oknum-oknum yang bikin apa ya, bikin wisatawan ogah males mampir ke situ tuh,
tolonglah punya hati untuk jangan melakukan itu lagi, betul nggak? Karena kalau kita aja selaku wisatawan domestik, kalau kita ogah gimana kita mau jadi corong buat manggilin orang-orang wisatawan internasional ke sini. Karena kan Indonesia kan jauh banget, kalah sama Malaysia kalah. Iya benar. Thailand kalah, Vietnam kalah, itunya kan jumlah wismanya kan. Iya, wisatawannya. Itu yang saya bingungkan ya, padahal negara kita ini negara kepulauan, negaranya besar. Bagus. Bagus gitu loh. Untuk alamnya nggak ada, istilahnya bagus lah. Negara mereka yang tetangga kecil, tapi mereka maju loh. Apa ke Malaysia, apa ke Singapura gitu loh. Kayak kalau cek kesehatan, operasi apa kesannya ke Penang. Betul, Penang. Pineng gitu loh. Nggak ada orang Malaysia bilang kemana, ke Cipto gitu. Ya ada sih, bener nggak sih? Orang mau operasi hidung yang minim ke Vietnam, ke Thailand juga. Iya. Maksudnya nggak mungkin ke sini kemana, ke Dr. Boyke gitu. Aduh, jadi apa ya, benar-benar emang dari SDM-nya sih. Iya. Iya kan? SDM saya bilang sih apa ya? Mental bang. Susah dijak maju. Iya, mental. Mental. Revolusi mental. Apa? Masih ada nggak? Apa? Revolusi mental lah. Revolusi mental. Sebenarnya mental Indonesia itu emang seperti itu emang dasarnya ya. Mentalnya mental pengemis, ya kan. Maaf nih, nggak semuanya ini rata-rata oknum gitu. Tapi jangan nanti. Jangan ini udah itu lah. Sirul unsensor. Ya kayak gitulah ya. Menurut Pak Yakub gimana? Itu kalau dibanding sama daerah lain ya. Jadi kita lagi bahas Jawa Barat kan. Kalau dibanding sama daerah lain kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, better lah. Wisatawannya juga, bukan wisatawan, pengolahannya lebih bagus. Iya. Terutama dari sisi masyarakat sekitarnya gitu. Iya, kalau Jawa ya lebih ramah. Iya, Jawa tuh lebih ramah. Kalau Jawa Tengah, Malang itu lebih Jogja friendly banget gitu loh. Tapi kalau ke daerah-daerah dekat sini, saya bingung ya kenapa gitu loh. Tapi mohon maaf sekali lagi bukan kita itu ya mengcompare satu sama lain. Iya, satu sama lain punya keunggulan sama. Iya, kita sesuai karena kita datang sendiri kita, gitu loh. Based on our experience. Iya, jadi kita bukan menjelekkan satu sama lain, tapi kita kenyataan ya. Melihat di lapangan tuh emang seperti ini gitu loh. Ternyata bukan kita doang yang ngalamin guys. Iya, banyak ya, pasti banyak sampai viral gitu loh. Itu kan bukan rahasia umum bang. Iya ya, jadi orang-orang semua juga ada ngerasain gitu loh. Terus? Ya mungkin next dari Kementerian Pariwisata ya bisa kasih entah pelatihan atau apa buat kita yang pelaku usaha. Itu bagus juga sih ya. Jadi semua tour leader, tour guide itu benar-benar sertifikasi. Betul. Jadi, untuk penyampaian narasi-narasinya juga lebih tertata gitu. Kalau tempat wisata itu ada izin nggak sih, masih ke Pemda atau mana? Pasti ada ya. Mungkin kurang ini aja kontrol kali ya. Kurang apa sih mengontrol? Gimana nih posisi? Karena gue sering ya syuting ya sama yang kerjaan sebelumnya. Itu pasti gue ke tempat wisata yang terbengkalai terus loh. Berarti kan ini tempat wisatanya bagus sebenarnya ya kan, tapi nggak dikelola dengan baik. Nah itu kenapa gitu loh? Itu cukup banyak sekali loh di Indonesia tuh. Bukan di Indonesia, maksudnya ada di daerah deket-deket ini ada seperti itu gitu. Ya kalau maksudnya kalau tempat wisata atau apa kan tergantung orang situ menarasikannya kan. Kayak Babang tahu ini nggak mangga Thailand? Tahu. Mangga Thailand kan sama aja kayak mangga. Iya, ketan sama mangga udah dikasih itu krim. Kan sama di situ juga banyak mangga. Iya, banyak. Cuman karena memang mereka ngecapnya lebih bagus, narasinya lebih bagus, ya lebih Mango Thailand ya kan. Karena suka itu. Coba Indonesia terkenalnya apa sih? Yang untuk branding ke orang-orang apa? Nasi goreng, rendang, sate ya kan? Itu paling ya kan. Jadi nggak ada yang. Tapi kalau orang luar ngeliat Indonesia pasti taunya Bali gitu-gitu aja kan? Bali gitu. Ya seperti itulah. Jadi buat teman-teman yang mau berlibur ya, mau liburan, kita harus lebih
cermati dan hati-hati aja gitu ya. Ke tempat wisata mana yang teman-teman akan datangi ya. Buat mungkin teman-teman yang ada di rumah yang nonton ini searching dulu ya. Ini tempat ini contoh mau ke tempat ke daerah Bogor atau mau ke Bandung, mau ke tempat A, tempat B, tempat C, diusahakan searching dulu. Sekarang apalagi udah ini kan banyak info di sosmed. Iya, sekarang kan udah lebih gampang banget ya. Nggak kena. Mau cari informasi itu gampang banget ya. Udah ada update gitu. Oh tempat ini. Oh kayak gini ya. Oh masa ini ya. Reviewnya apa? Iya reviewnya kan ketahuan tuh. Seperti itu teman-teman. Ya. Dan teman-teman demikian untuk podcast hari ini dan saya mau informasikan. Nanti saya Sebentar. udah mau beli. Septindo gue mau Septindo ini yang promosiin. Iya, ntar saya ngomongin dulu. Oh iya udah. Ya udah. Tuh 15 menit kan lumayan. Apa 30 menit? Jadi Nanti tinggal potong aja. nah, jadi nanti insya Allah tanggal 9 Agustus kita Sirul Travel mau ikut event namanya Septindo Expo. Jadi itu tempatnya di Arya Duta, di Hotel Arya Duta Menteng Jakarta Pusat. Jadi teman-teman yang mau gabung entah buka booth atau mau jadi peserta itu kita welcome semua. Bisa gimana Bang kalau mau daftar? Langsung aja nomor teleponnya di bawah ini ya. Di bawah ini nomornya Septindo. Serikat Pengusaha Industri Pariwisata Indonesia. Jadi bukan cuma travel umroh aja, teman-teman mau buka booth apapun UMKM. itu UMKM itu bisa langsung di Septindo. Karena tempat kita di Hotel Arya Duta itu hotelnya lokasinya ada di Bundaran Tugutani, di Tugutani, Arya Duta Tugutani itu lumayan bagus hotelnya, besar ya. Jadi teman-teman bisa datang ke situ tanggal 9 Agustus teman-teman. Kalau mau ketemu kita ada di Kalau mau ketemu kita tiga Sirul Gang langsung datang aja. Jadi beberapa hari ke depan kayaknya cuaca juga ekstrim, jadi dijaga kesehatan. Kemarin sempat ngeliat ini Bang, ada batik yang mau landingnya miring lihat ya ya. karena cuaca buruk kan. Pilotnya jago. Kalau pilotnya nggak jago udah Ya. pincir. Jadi harus jaga kesehatan. Sekarang cuacanya tuh cuaca sekarang tidak bisa ditebak teman-teman ya. Kadang panas, tiba-tiba hujan kayak gitu. Ini kan sebenarnya ini musim kemarau sebenarnya bulan ini. Panas, ya. Musim panas tapi hujan terus gitu loh. Jadi teman-teman harus dijaga kondisi badan ya. Harus biar tambah sehat. Nanti ketika kita mau liburan atau mau datang ke eventnya Septindo sama itu Manasik Akbar ya, bisa sehat, dalam keadaan sehat teman-teman. Dan saya mau informasikan lagi sekali lagi bagi teman-teman yang mau umroh atau haji ya, kita ada Haji ONH Plus ya, teman-teman bisa daftar langsung ke Sirul Entur Travel, hubungi nomor admin kita ya. Itu jadwal tunggunya 2 sampai 7 tahun teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman kalau mau haji ya, umroh Sirul aja ya. Ingat ya, kalau mau haji umroh di Sirul aja. Karena kita udah berpengalaman kurang lebih dari 10 tahun dan sudah berizin juga ya, sudah berizin. Legalitas kita sudah komplit, jadi nggak usah khawatir teman-teman ya. Harga UHN plus berapa? 265 juta ya. DP dulu bisa DP 4.500 US dollar. DP 4.500 US dollar teman-teman ya. Itu catat ya, ini udah all semuanya. Teman-teman tinggal bawa badan aja. Jadi teman-teman kalau udah daftar Haji ONH Plus tinggal tunggu aja jadwalnya dapat di tahun berapa ya. Itu nunggu porsi kan. Nunggu kursinya. Terus kalau apa? Porsi. Wah, sorry teman. Porsi ya. Terus untuk yang umroh kita ada keberangkatan di bulan Agustus ya. Langsung aja tinggal daftar ya. Kita ada keberangkatan bulan Agustus yang harganya 27 juta. 28 kalau Agustus. 28 setengah. Udah all ya. 28 juta 500 plus taif teman-teman ya. Kita keberangkatan Agustus kita sudah ada beberapa jamaah
nunggu beberapa kursi lagi. Terus Dubai ada juga. Kita ada plus Dubai bulan apa? September tanggal 11. Tanggal 11 plus Dubai teman-teman ya. Teman-teman kalau mau merasakan keindahan Dubai di malam hari, makanan Dubai, langsung aja ikut bareng Sirul Tour and Travel ya. Langsung. Tinggal daftar aja. Kita DP dulu boleh nggak sih? Boleh ya. DP minimal berapa? 5 juta. 5 juta sudah dapat langsung ya DP. Perlengkapan langsung dapat. Perlengkapan kita dapat 2 koper, 1 tas, peralatan umroh dan lain-lain ya. Visa termasuk belum sih? Udah ini tinggal bawa aja. Tinggal bawa badan aja teman-teman. Visa Uni Emirat Arab. Apanya? Visa Uni Emirat Dubai. Ya, udah dapat semua ya. Oke, begitu aja teman-teman, Sirul Podcast. Nantikan episode berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe dan follow semua akun Sirul and Travel ya. Semua kita ada TikTok, ada IG ya, ada FB ya, semua ada. Teman-teman tinggal pilih mau follow yang mana. Kalau bisa follow semuanya, biar tahu, biar update informasi Sirul. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gue perhatiin sih nominal gue.